Thank you guys so much. That's what I like. Thank you guys so much. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up. Selamat datang di channel Para Suara. Di episode ini kita akan membahas penyanyi pria asal Honolulu, Hawaii. Ya, ini dia Bruno Mars, seorang seniman serba bisa yang telah memukau dunia dengan bakatnya yang luar biasa. Nah, hooligans, yuk kita simak perjalanan penyanyi Bruno Mars. So, jangan kemana-mana, ini dia Bruno Mars. Oh ya, sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan share. Peter Gens Hernandez lahir pada tanggal 8 Oktober 1985 di Honolulu, Hawaii. Putra dari Peter Hernandez dan Bernadette San Pedro Boyot, dan dibesarkan di lingkungan Waikiki di Honolulu. Ayahnya merupakan keturunan setengah Puerto Rico dan setengah Yahudi Ashkenazi dari Ukraina dan Hungaria, dan berasal dari Brooklyn, New York. Ibunya bermigrasi dari Filipina ke Hawaii ketika masih kecil dan merupakan orang Filipina dan mempunyai keturunan Spanyol. Orang tuanya bertemu ketika tampil di sebuah pertunjukan di mana ibunya adalah seorang penari hula dan ayahnya memainkan perkusi. Di usia 2 tahun dia diberikan nama panggilan Bruno oleh ayahnya karena kemiripannya seperti pegulat profesional bernama Bruno Sammartino. Mars merupakan salah satu anak dari 6 bersaudara dan berasal dari keluarga pemusik yang mengeksplorasinya untuk menggabungkan aliran yang berbeda seperti reggae, rock, hip-hop, dan R&B. Paman Mars adalah seorang peniru Elvis dan juga meyakinkan Mars ketika berusia 3 tahun untuk tampil di panggung. Mars membawakan lagu-lagu dari artis seperti Michael Jackson, The Isley Brothers, dan The Temptations. Di usia 4 tahun, Mars mulai tampil 5 hari dalam seminggu bersama band keluarganya, The Love Nuts, dan menjadi terkenal di pulau tempatnya tinggal karena aksi menirukan Presley. Pada tahun 1990, Mars menjadi fitur di Midweek sebagai Elvis kecil, dan kemudian muncul sebagai peran pendukung di film Honeymoon in Vegas, dan tampil di pertunjukan paruh waktu di Aloha Bowl 1990. Today I don't feel like doing anything. Setelah saudara perempuan Mars di Los Angeles memainkan demo Mars untuk Mike Lynn, A&R di Aftermath Entertainment milik Dr. Dre, Lynn menyuruh Mars datang ke Los Angeles. Pada tahun 2003, tak lama setelah lulus dari sekolah menengah atas di usia 17 tahun, Mars pindah ke Los Angeles, California untuk mengejar karir musik. Dia mengambil nama panggungnya dari nama panggilan yang ayahnya berikan kepadanya, menambahkan Mars di akhir, karena aku merasa seperti aku tidak mempunyai satupun pizza, dan banyak gadis mengatakan aku bukan dari planet ini. Jadi aku rasa aku berasal dari Mars. Lebih tepatnya adaptasi dari nama panggungnya dikarenakan karena industri musik mencoba untuk mengesampingkannya sebagai artis Latin dan bahkan meyakinkannya untuk bernyanyi dalam bahasa Spanyol. Mars pindah ke Los Angeles pada tahun 2010 untuk mengejar karir musiknya. Setelah dikeluarkan dari Motown Record, Mars menandatangani kontrak rekaman bersama Atlantic Record pada tahun 2009. Pada tahun yang sama, dia ikut mendirikan tim produksi bernama The Smithing Tones yang bertanggung jawab atas single-single sukses untuk Mars sendiri dan para artis lain. Pada tahun 2016, Sampo Press dan Curl menggantikan The Smiths Tone di komposisi album studio ketiga Mars 24K Magic. Mars mendapat ketenaran pada tahun 2010 dengan rilis dari single sukses berjudul Nothing on You oleh B.O.B dan Billionaire oleh Traffic McCoy yang fitur bersama vokal Mars. Album studio debutnya Doo Wops dan Hooligans tahun 2010 berada di nomor 3 di Billboard 200 Amerika Serikat dan berada di puncak tangga lagu di Kanada, Jerman, Irlandia, Belanda, dan Britania Raya. Album ini menghasilkan single sukses nomor 1 berjudul Just the Way You Are, Grenade, dan The Lazy Song. Just the Way You Are memenangkan sebuah Grammy Award sebagai Best Male Pop Vocal Performance. Just the way you are.
Pada tahun 2011, Mars merekam single berjudul It Will Rain untuk The Twilight Saga Breaking Dawn. Album kedua Mars, Unorthodox Jukebox, berada di nomor 1 di Billboard 200 Amerika Serikat, Australia, Kanada, Swiss, dan Britania Raya, memenangkan sebuah Grammy Award sebagai Best Pop Vocal Album. Pada tahun 2014, Mars berkolaborasi dengan Mark Ronson di Uptown Funk yang memuncaki banyak tanggal lagu di seluruh dunia termasuk Amerika Serikat, Australia, Kanada, Selandia Baru, dan Britania Raya. Lagu ini memenangkan 2 Grammy termasuk Record of the Year, album studio ketiganya yang berfokus di R&B berjudul 24K Magic, debut di nomor 2 di Amerika Serikat, Kanada, dan Selandia Baru. Album ini mendapat 7 Grammy di kategori Album of the Year, Record of the Year, dan Song of the Year dan menghasilkan single sukses seperti 24K Magic, That's Why I Like, dan Virus. 24 karat magic in the air. Talking to the Moon menjadi single resmi keempat hanya di Brazil, diikuti kemunculan lagu ini sebagai lagu latar di telenovela Brazil Insensato Coração, Hati yang Tidak Rasional tahun 2011. Marry You pertama kali dirilis sebagai single pada tanggal 22 Agustus 2011. Meskipun tidak dirilis sebagai single di Amerika Serikat, lagu ini berada di nomor 85 di Hot 100 pada tanggal 15 Januari 2011 akibat dari penjualan digital yang tinggi, 2,2 juta per tahun 2015, dan masuk di beberapa tanggal lagu di seluruh dunia. Talking to the moon. Pada tanggal 19 September 2010, Mars ditangkap di Las Vegas di Hard Rock Casino atas kepemilikan kokain. Ketika berbicara dengan petugas kepolisian, Mars dilaporkan mengakui bahwa apa yang dilakukannya adalah hal bodoh dan bahwa dia tidak pernah menggunakan narkoba sebelumnya. Mars terbukti bersalah atas kepemilikan obat terlarang dan diberitahu bahwa tuntutan atas dirinya akan dihapus dari catatan kriminalnya selama dia tidak bermasalah dalam setahun. Dia membayar dengan denda $2.000, melakukan 200 jam pelayanan masyarakat, dan menyelesaikan sebuah kursus konseling narkoba. I ain't playing no games, every word that I say is coming. Mars mulai mempromosikan album debutnya sebagai artis pembuka untuk Maroon 5 dan One Republic di konser musim gugur dari Hands All Over Tour. Kemudian pada tanggal 18 Oktober 2010, Mars memulai sebuah tur Eropa bersama Travis McCoy yang bertahan sampai awal November. The Whoops dan Hooligans kembali dipromosikan ketika Mars mengadakan tur konser pertamanya. Kebanyakan pertunjukan bertempat di tempat yang lebih kecil seperti ruang teater dan ruang pesta dansa, yang mana memperkecil pendapatannya dalam waktu yang sebentar. Sejak dia menolak berbagai tawaran untuk membuka konser arena artis-artis terkenal, tetapi menciptakan basis penggemar yang besar. Di Grammy Award 2012, Mars kalah atas 6 kategori yang dinominasikan atas namanya, termasuk Album of the Year dan Best Pop Vocal Album untuk album The Whoops dan Hooligans, Record of the Year, Song of the Year, dan Best Pop Solo Performance untuk lagu Grenade, dan Producer of the Year non-classical sebagai anggota dari The Smithing Tones. Selama waktu ini, dia juga memenangkan American Music Awards sebagai Favorite Pop Rock Male Artist, International Male Solo Artist di Brit Award, dan Echo Award sebagai Best International Male. Mars mengadakan tur keduanya, Moonshine Jungle Tour, dari bulan Juni 2013 sampai Oktober 2014. Tur ini mendapatkan pendapatan kotor sebesar 156,4 juta US dollar secara global. Pada tanggal 8 September 2013, Mars diumumkan sebagai penampil utama di pertunjukan paruh waktu Super Bowl XLV III pada tanggal 2 Februari 2014. Red Hot Chili Peppers menjadi tamu spesial di pertunjukan ini. Pertunjukan itu merupakan pertunjukan paruh waktu Super Bowl pertama yang penampilannya berusia di bawah 30 tahun dan keturunan Puerto Rico.
Pertunjukan ini merupakan pertunjukan paruh waktu yang paling banyak ditonton sepanjang sejarah Super Bowl, mendapat peringkat sebanyak 115,3 juta penonton. Penontonnya lebih tinggi daripada penonton pertandingan itu sendiri. Never had much faith in love or miracles. Pada bulan Maret 2015, Mars berbicara tentang album barunya di majalah That's Shanghai, mengkonfirmasi Mark Ronson dan Jeff Bhasker sebagai produser. Dia ingin untuk mengembangkan penulisan lagu, pertunjukan video musiknya, dan membuat sebuah album yang lebih baik dibandingkan dua album sebelumnya. Pada tahun yang sama, Mars sebagai anggota The Smashing Tones mengubah All I Ask, sebuah lagu dari album Adele 25. Karya mereka bersama Adele mendapatkan Mars sebuah Grammy Award sebagai Album of the Year di Grammy Award 2017. Pada tahun yang sama, Mars berada di studio dengan pemain bass bandnya Jamero Artis, teknisi Charles Moniz, penyanyi penulis lagu Andrew White, dan produser EDM Skrillex. Moniz mengkonfirmasi album ini sudah hampir selesai dan artis mengklaim album akan dirilis pada tahun 2016. Album ini dijadwalkan rilis pada bulan Maret, tetapi penampilan Mars di pertunjukan paruh waktu Super Bowl membuat perilisannya ditunda beberapa bulan. Pada bulan November, CBS mengumumkan sebuah segmen wawancara 60 Minutes yang dibawakan oleh Lara Logan, di mana Mars berbicara tentang album baru dan keturunan sederhananya. Ini merupakan kemunculan pertamanya di televisi dalam 4 tahun, bertepatan dengan perilisan albumnya. That's What I Like dirilis sebagai single kedua pada tanggal 30 Januari 2017 dan berada di nomor 1 di Billboard Hot 100. Meskipun lagu ini mendapat sukses yang kurang di pasar internasional. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Pada bulan Juni, versi asli dan sebuah remix dari David Guetta atas lagu Verses on the Floor dimasukkan sebagai single ketiga dari album. Lagu ini berada di 35 besar di Hot 100. Pada bulan November, Chunky diumumkan sebagai single keempat album hanya di Australia. Versace on the floor. Venice yang fitur bersama Cardi B dirilis sebagai single terakhir dari 24K Magic pada tanggal 4 Januari 2018. Lagu ini berada di 3 besar di Hot 100 dan berada di nomor 2 di Selandia Baru. Tur ketiga Mars 24K Magic World Tour dimulai pada bulan Maret 2017. Pada bulan September 2017, US Weekly mengumumkan rencana program TV spesial oleh Mars di Apollo Theater di New York. Hal ini dikonfirmasi bahwa Mars akan membintangi konser TV pertamanya berjudul Bruno Mars. Di Grammy Award 2018, Mars memenangkan 6 kategori yang dinominasikan atas namanya. Album of the Year dan Best R&B Album untuk 20K Magic, Record of the Year untuk lagu yang berjudul sama dengan judul albumnya, dan Song of the Year, Best R&B Performance dan Best R&B Song untuk lagu That's What I Like. Album of the Year dan Best R&B Album untuk 24K Magic, Record of the Year untuk lagu yang berjudul sama dengan judul albumnya, dan Song of the Year, Best R&B Performance dan Best R&B Song untuk lagu That's What I Like. Pada tahun 2016 dan 2017, Mars diperkirakan mendapat pendapatan sebesar 39 juta US dollar dan 100 juta US dollar masing-masing menurut Forbes. Tahun 2023, Bruno Mars sedang melangsungkan tur ke berbagai tempat. Salah satunya adalah tur Asia. 2 tempat yang dihadiri Bruno Mars di Asia pada bulan Juni 2023 adalah Seoul, Korea Selatan, dan Manila, Filipina. Beberapa idol K-pop yang turut hadir dalam konser Bruno Mars di Seoul diantaranya adalah rombongan member NCT, Seventeen, Treasure, The Rose, hingga Jennie Blackpink.
Mereka semua mengunggah keseruan konser Bruno Mars melalui media sosialnya. Black, black, black and blue. Beat me till I'm numb. Mars telah menjual lebih dari 130 juta rekaman di seluruh dunia, menjadikannya sebagai salah satu artis terlaris sepanjang masa. Dia telah merilis 7 lagu nomor 1 di Billboard Hot 100 sejak karirnya dimulai pada tahun 2010. Mempunyai 5 lagu pertamanya lebih cepat dari artis pria manapun sejak Elvis Presley. Mars telah menerima banyak penghargaan dan menjadi salah satu dari 100 orang paling berpengaruh pada tahun 2011 versi majalah Time. Mars dikenal atas penampilan panggungnya dan kecakapannya membawakan pertunjukan bergaya retro. Dia ditemani oleh bandnya The Hooligans yang memainkan berbagai instrumen seperti gitar listrik, bass, piano, keyboard, drum, dan trompet. Dan juga berperan sebagai penyanyi dan penari latar. Mars membawakan gaya musik yang beragam. You're wonderful, flawless, ooh, you a sexy lady. Nah itu dia tadi pembahasan kita tentang Bruno Mars. Seru kan? Kita tunggu album baru berikutnya dari Bruno Mars ya. Next, artis siapa lagi yang mau kita ulas? Komen di bawah ini. Bye-bye. Should've gave you all my